Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A ingin mempresentasikan hasil pembahasan kami mengenai kontribusi agama dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan juga riset. Topik pembahasan yang akan kami bahas yang pertama mengenai konsep iptek dan riset menurut agama dan Al-Quran. Yang kedua mengenai peran agama dalam iptek dan riset. Yang ketiga mengenai pengaruh iptek dan riset bagi masyarakat. Dan yang terakhir mengenai penemuan Islam terkait iptek dan riset. Latar belakang dari topik pembahasan kali ini yaitu mengenai tentang kontribusi agama dalam pengembangan ilmu, pengetahuan, dan riset. Pengetahuan merupakan sesuatu yang sangat vital yang harus mendapatkan perhatian agar dapat mengantarkan kepada kehidupan yang lebih baik. Sedangkan ilmu pengetahuan berasal dari dua suku kata yaitu ilmu dan pengetahuan. Secara etimologi, ilmu dalam bahasa Inggris disebut sebagai science, yang mempunyai arti yaitu mengetahui dan juga belajar. Kata ilmu berasal dari bahasa Arab, yaitu alima ya'lamu ilm, yang berarti pengetahuan, dan kemudian berkembang menjadi pengetahuan tentang hakikat sesuatu yang dipahami secara mendalam. Sedangkan makna riset menurut KBBI yaitu penyelidikan atau penelitian suatu masalah secara bersistem, kritis, dan ilmiah untuk meningkatkan pengetahuan dan pengertian, mendapatkan fakta yang baru, atau melakukan penafsiran yang lebih baik. Secara umum, ilmu dalam Islam dapat diklarifikasi ke dalam 3 kelompok yang meliputi metafisika menempati posisi tertinggi, kemudian oleh matematika, dan terakhir ilmu-ilmu fisik. 1. Konsep iptek dan riset menurut Islam dan Al-Quran. Suatu kelompok umat yang berada di tengah-tengah peradaban besar dunia yang dibangun dalam hitungan abad, tiba-tiba dalam waktu singkat dapat bangkit dan mengungguli negara adidaya tersebut. Bahkan ia tampil menjadi pemimpin perpolitikan dunia. Bukan bangsa Arab, namun umat Muslim menurut Xiao 2010. Sejak Islam disebarkan pertama kali oleh Nabi Muhammad SAW, Islam begitu banyak mengandung aspek normatif yang dapat memotivasi seorang Muslim agar terus belajar, berpikir, dan membaca. Al-Quran ini juga berlaku bagi konstruksi ilmu pengetahuan, dengan memberikan petunjuk mengenai prinsip-prinsip sains yang selalu dikaitkan dengan pengetahuan metafisik dan spiritual. Setiap bangunan ilmu pengetahuan selalu berpijak pada 3 pilar utama, yakni pilar ontologis, aksiologis, dan epistemologis. Pilar yang pertama yakni pilar ontologis. Pilar ontologis yakni hal yang menjadi subjek ilmu. Islam harus menerima realitas material maupun non-material sebagaimana dalam Al-Quran Surah Al-Haqqah ayat 38-39. Pilar yang kedua yakni pilar aksiologis yang terkait dengan tujuan ilmu pengetahuan dibangun atau dirumuskan. Tujuan utama ilmu pengetahuan Islam adalah mengenal Sang Pencipta melalui pola-pola ciptaannya, sebagaimana Al-Quran Surat Al-Imran ayat 191. Kemudian, pilar ketiga dan yang terpenting adalah bagaimana atau dengan apa kita mencapai pengetahuan, biasa disebut dengan pilar epistemologis. Al-Quran merupakan mukjizat terbesar Nabi SAW sekaligus menjadi sumber intelektualitas dan spiritualitas Islam. Ia merupakan pijakan bukan hanya bagi agama dan pengetahuan spiritual, melainkan juga bagi semua jenis pengetahuan. Manusia mempunyai fakultas pendengaran, penglihatan, dan hati sebagai alat untuk memperoleh pengetahuan. Melalui fakultas tersebut, manusia memperoleh pengetahuan dari berbagai sumber. Meskipun demikian, sumber dari segala sumber pengetahuan tidak lain adalah Tuhan yang Maha Mengetahui. Salah satu sumber pengetahuannya ialah Al-Quran. Dan ketiga pilar tersebut, pilar ilmu pengetahuan Islam atau sains Islam, harus berprinsip tauhid yang murni dalam kalimat La ilaha illallah dan terdeskripsi dalam rukun iman dan Islam, menurut Purwanto pada tahun 2007. Jadi, setiap bangunan ilmu pengetahuan itu selalu berpijak pada 3 pilar utama, yakni pilar ontologis, aksiologis, dan juga pilar epistemologis.
Nah, untuk 3 pilar ilmu pengetahuan Islam atau yang disebut dengan sains Islam itu harus berprinsip pada tauhid yang murni, sebagaimana yang ada pada kalimat La ilaha illallah dan terdeskripsi dalam rukun iman maupun rukun Islam. Untuk pilar yang pertama atau pilar ontologis ini merupakan pilar yang berkaitan dengan hal yang menjadi subjek ilmu, di mana Islam itu harus menerima realitas material maupun non-material, sebagaimana dalam Al-Quran Surat Al-Haqqah ayat 38 sampai 39 yang berbunyi Fala uqsimu bima tubsirun wa ma la tubsirun, yang artinya maka aku bersumpah demi apa yang kamu lihat dan demi apa yang kamu tidak lihat. Oke, untuk pilar kedua atau pilar selanjutnya adalah pilar aksiologis, di mana pilar ini berkaitan dengan tujuan ilmu pengetahuan dibangun atau dirumuskan. Nah, untuk tujuan utama ilmu pengetahuan Islam itu sendiri adalah untuk mengenalkan para makhluknya pada Sang Pencipta melalui pola-pola ciptaannya. Hal ini sebagaimana dalam Quran Surat Ali Imran ayat 191 yang berbunyi Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar, yang artinya yakni orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Nah, untuk pilar yang ketiga atau pilar yang terakhir ini adalah pilar epistemologis, yakni pilar yang berkaitan dengan Al-Quran, di mana yang kita ketahui bahwa Al-Quran merupakan mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW yang sekaligus sebagai sumber intelektualitas maupun spiritualitas Islam. Nah, selain itu, Al-Quran juga merupakan pijakan awal ataupun landasan bukan hanya bagi agama maupun pengetahuan spiritual saja, melainkan juga bagi semua jenis pengetahuan. Nah, sebagaimana dalam firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 78 yang berbunyi, Wallahu akhrajakum min butuni ummatikum la ta'lamuna syai'aw wa ja'alakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun, yang artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Lalu yang selanjutnya adalah akidah Islam sebagai dasar iptek. Di sini akidah Islam mempunyai dua peran penting, yakni yang pertama, menjadikan akidah Islam sebagai paradigma ilmu pengetahuan. Maksudnya adalah Al-Quran dan Al-Hadis adalah standar atau maksus iptek dan riset, dan bukannya sumber atau masdar iptek dan riset. Artinya, apapun konsep iptek dan riset yang dikembangkan harus sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis dan tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Hadis itu sendiri. Yang kedua, menjadikan syariah Islam sebagai standar bagi pemanfaatan iptek dan riset dalam kehidupan sehari-hari. Maksudnya adalah segala ketentuan halal haram, hukum-hukum syariah Islam wajib dijadikan tolak ukur dalam pemanfaatan iptek, sebagaimanapun bentuknya. Iptek dan riset yang boleh dimanfaatkan adalah yang telah dihalalkan oleh syariah Islam, sedangkan iptek dan riset yang tidak boleh dimanfaatkan adalah yang telah diharamkan oleh syariah Islam. Pengaruh iptek dan riset bagi masyarakat. Seperti yang kita ketahui, saat ini iptek memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kehidupan masyarakat. Selain itu, perkembangan iptek juga mempengaruhi pola pikir masyarakat sehingga bisa menjadi lebih baik. Di sisi lain juga, dari perkembangan iptek terjadi perubahan kebiasaan dari kebiasaan tradisional menuju kebiasaan modern. Secara jangka panjang, perkembangan iptek dan riset memang membawa dampak yang sangat positif. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa perkembangan iptek dan riset juga membawa dampak negatif. Dampak positif dan negatif ditemukan pada beberapa bidang. Yang pertama, pada bidang pendidikan. Dampak positif yang dihasilkan yaitu
Yang pertama, munculnya media massa elektronik sebagai sumber pendidikan. Dampak positif yang kedua yaitu munculnya berbagai macam metode pembelajaran yang baru. Dampak positif yang ketiga, sistem pembelajaran tidak harus dilakukan secara tatap muka. Hal ini juga diartikan bahwa sistem pembelajaran bisa dilakukan melalui online ataupun daring. Adapun dampak negatif yang dihasilkan pada bidang pendidikan, yang pertama, adanya penyalahgunaan yang dilakukan oleh orang-orang tertentu dan digunakan untuk melakukan suatu tindakan kriminal. Yang kedua, adanya penurunan minat untuk membaca buku pada masyarakat maupun siswa. Hal ini dapat kita ketahui bahwa saat ini masyarakat lebih memilih membaca melalui gadget mereka karena hal itu dinilai lebih praktis dan efisien daripada membaca melalui buku. Baik, selanjutnya dampak di bidang komunikasi. Dampak positif yang pertama yaitu mudah dan cepatnya mendapatkan informasi dan berita terkini. Yang kedua yaitu memudahkan seseorang dalam melakukan komunikasi jarak jauh sehingga bisa lebih efisien. Dampak negatifnya yaitu adanya penyalahgunaan dalam mengakses internet dan penyalahgunaan terhadap pemanfaatan jasa komunikasi. Selanjutnya, dampak di bidang ekonomi dan industri. Dampak positifnya yaitu yang pertama, produktivitas di dunia semakin meningkat. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi semakin tinggi dan terjadi industrialisasi. Sedangkan dampak negatifnya yaitu yang pertama, banyak masyarakat yang menjadi pengangguran. Hal ini dikarenakan kualifikasi tenaga kerja tidak sesuai. Ditambah lagi dengan penggunaan alat modern yang dinilai menggantikan posisi dari tenaga kerja. Yang kedua yaitu munculnya sifat konsumtif dari masyarakat. Oke, selanjutnya adalah dampak positif dan negatif dalam bidang pendidikan. Dampak positifnya yaitu adalah adanya kompetisi yang tajam akan melahirkan generasi yang disiplin, tekun, mandiri, dan bekerja keras. Sedangkan dampak negatifnya yaitu terjadinya kemerosotan moral pada masyarakat. Yang kedua, masyarakat lebih bersifat individual dan masa bodoh dengan sekitarnya. Selanjutnya adalah menurunnya rasa persatuan dan kesatuan. Dan yang terakhir adalah kenakalan dan tindakan menyimpang marak terjadi dilakukan oleh anak-anak remaja saat ini. Selanjutnya adalah penemuan Islam dalam iptek dan riset. Pemikiran Ibnu Al-Haytham. Ibnu Al-Haytham merupakan ilmuwan yang gemar melakukan penelitian. Penyelidikannya mengenai cahaya telah memberikan ilham kepada ahli sains barat seperti Bokor Bacon dan Kepler, pencipta mikroskop serta teleskop. Ia merupakan orang pertama yang menulis dan menemukan berbagai data penting mengenai cahaya. Beberapa percobaan yang dilakukan oleh Ibnu Al-Haytham diantaranya yaitu percobaan terhadap kaca yang dibakar dan dari situ ditemukanlah teori lensa pembesar. Ya, selanjutnya yaitu penemuan Islam dalam bidang kimia. Nah, kimia Islam ini menjadi embrio ilmu kimia modern saat ini. Tokoh-tokoh yang memberi inspirasi bagi kimia modern saat ini yaitu dalam masanya Jabir ibn Hayyan, Ar-Razi, dan Is al-Din al-Jaldaki. Dalam Lebon menyebutkan bahwa banyak bahan kimia yang sebelum Geber atau Jabir tidak dikenal, berkat jasanya menjadi dikenal. Masya Allah. Beberapa zat yang ditemukan oleh ahli kimia muslim yang sampai saat ini masih terus digunakan dan bahkan telah dikembangkan menjadi senyawa penting seperti asam sulfat, asam nitrat, besi, dan alkohol. Selanjutnya tentang studi kasus mengenai perkembangan iptek dan riset menghasilkan banyak penemuan baru. Seperti salah satunya yaitu perkembangan elektromagnetik. Pada awalnya, listrik dan magnet adalah suatu fenomena yang terpisah, tetapi seiring berjalannya waktu melalui berbagai riset, maka ditemukanlah keterpaduan pada keduanya, sehingga lahirlah elektromagnetisme Maxwell. Keterpaduan elektromagnetisme ini kemudian memberikan inspirasi kepada Albert Einstein, di mana pada awalnya medan dan interaksi elektromagnetik terpisah, kemudian bisa bersatu, sehingga memacu Albert untuk berpikir dan memadukan keduanya dengan medan,
gaya, maupun interaksi gravitasi yang sebelumnya sudah dikenal. Berbeda inspirasi dengan Einstein yang mengacu pada fakta empiris. Abdus Salam terinspirasi dari keimanannya, yaitu pada konsep tauhid. Salam juga yakin bahwa segala sesuatu yang berada di alam semesta ini, termasuk keempat energi tersebut, berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di balik teori yang sama, ternyata terdapat motivasi yang berbeda antara keimanan dan materialisme. Kesimpulan dari PPT materi kami, yaitu banyak ilmuwan muslim yang berkiprah di bidang sains dengan keahliannya masing-masing dan memiliki pengaruh yang sangat besar bagi pertumbuhan dan perkembangan sains. Dalam bidang iptek, memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kehidupan masyarakat. Salah satunya dapat mempengaruhi pola pikir masyarakat bisa menjadi lebih baik sehingga terjadi perubahan kebiasaan dari tradisional menjadi modern. Islam merupakan agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia dan memberikan pedoman-pedoman pokok untuk mengembangkan kebudayaan setinggi-tingginya agar manusia berbahagia di dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan. Dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah syaiton, sungguh ia musuh yang nyata bagimu. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.